pasti anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang sudah didiagnosa itu masuk dalam kategori 14 kategori disabilitas. Oh, Ya, kalau untuk yang mungkin yang biasa kita dengar itu ada tunanetra, tunarungu, ya, oke. tunadaksa, Telat bicara ya, tuh. ada juga speech and language impairment. Jadi bukan speech delay itu kan bahasa sederhananya ya, tapi sebetulnya tidak hanya speech tapi juga language. Dan anak-anak kita ini yang Bedanya mengalami, apa? Speed kalau speech bicara. itu kan bicara, kalau language itu biasanya anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi anak yang mengalami hambatan di tumbuh kembang bicaranya, itu bercampur dengan bahasa lain. Jadi anak-anak Oh, sekarang itu lebih mudah mengartikulasikan bahasa Inggris dibandingkan dengan oh, bahasa Indonesia. Ya, oh. Kan memang bukannya bagus nih bahasa Inggris. ya betul. Dalam satu sisi baik ya. Cuma nanti kan ada kendala di interaksi sosialnya Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi mengapa anak-anak ini memilih bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris ini jauh lebih mudah diartikulasikan Oh, ya daripada bahasa Indonesia. daripada bahasa Indonesia yang membutuhkan artikulasi lebih jelas. Jadi Bahasa Inggris lebih mudah diartikulasikan dibandingkan dengan bahasa dengan bahasa Indonesia. Indonesia. Misalkan ketika anak-anak yang mengalami hambatan bicara ya, mengucapkan A, itu kan harus memiliki motorik oral. Jadi maksudnya tidak boleh ada kekakuan di muka dan di mulutnya. Oh, Sehingga betul-betul ketika mengucapkan A itu mulut dibuka dengan lebar ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris kan untuk mengucapkan A nggak perlu A begitu ya, tapi iya. cukup I, B, Iya. C ya. Jadinya Oh. mereka menemukan satu language yang language itu memudahkan anak itu berbahasa. Nah, dipilihlah bahasa Inggris yang lebih mudah dalam pengucapan. Nggak perlu artikulatif, nggak perlu terlalu membuka mulut lebar-lebar. Beda dengan bahasa Indonesia yang betul-betul harus konsonan vokalnya itu jelas ya, nyata diucapkan gitu. Jadi rumah inklusi itu rumah untuk semua anak yang berkebutuhan khusus. Tadi mungkin biar bisa lebih tahu detail kayak anak-anak yang telat bicara, Betul, kemudian ya. apalagi Ada bahasa lagi kalau di kategori itu ada namanya ASD, Autism Spectrum Disorder. apa itu bahasa Ya, bahasa sehari-hari kita menyebut anak-anak autis gitu anak-anak ya. autis. Betul. Kenapa Oh. disebut Autism Spectrum Disorder? Karena anak-anak ASD ini, kalau masyarakat sebutnya autis ya, itu spektrumnya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat spektrum dia. Oh. Jadi nggak bisa ASD itu disamaratakan. Ada yang punya problem namanya GBE, hanya gangguan bahasa ekspresifnya saja. Dia ngerti kalau ini namanya handphone, ini ngerti namanya buku. Cuma begitu menyusun kata-kata itu menjadi satu redaksi kalimat dan mengungkapkan kepada orang lain, yang itu mengalami tantangan besar. Itu Oh. namanya gangguan bahasa ekspresif. Tapi ada juga ASD itu yang memiliki hambatan di perilaku. Ada gerakan repetitif yang dilakukan oleh anak itu, seperti hand flaving, kemudian juga ada yang stimming. Stimming itu begini atau melirik kanan kiri. Ada yang dreaming, tiba-tiba tertawa sendiri. Itu makanya disebut sebagai autism spectrum disorder. Ada juga ADHD yang tadi saya sebut ya. Jadi kalau ADHD itu sudah hampir jelas memiliki hubungan dengan pewarisan sifat atau hereditas. Jadi anak yang ADHD itu punya peluang kuat, bapak dan ibunya juga ADHD. Anak yang ADHD punya peluang kuat. Ya, memiliki bapak dan ibu yang ADHD, ADHD ADHD itu juga. apa? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi artinya dia tuh defisit fokusnya Anak itu hiper ya? ya fokusnya itu minim. Oh, fokusnya Fokusnya minim. minim, ya gampang terdistract lah kalau bahasa kita gitu ya. Kemudian juga hiperaktivitasnya itu juga cukup cukup besar ya. Cukup Contoh hiperaktif tuh misalnya gimana? hiperaktif itu ada dua. Hiperaktif itu ada yang ditunjukkan dengan perilaku kecicilan kalau bahasa kita ya. Cicilan, Nggak bisa diem, manjat-manjat, manjat-manjat, itu ya, hiperaktif. hiperaktif ya. Terus nggak bisa duduk dengan tenang lah ya. Ya, kalau di Oh, sekolah itu muter aja gitu, itu namanya hiperaktif. Tapi cenderung hiperaktif dari sisi
perilaku atau sikap sikap fisiknya ya. Ada Hmm. juga hiperaktif itu dari sisi mood yang Hmm. kita sebut dengan sekarang tuh mood swing gitu ya, moodnya itu gampang gampang berubah. Hmm. Anaknya sih nggak terlalu, anaknya diem, tapi begitu ada masalah mood itu gampang sekali berubah. Kadang-kadang tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa. Dan Pokoknya anak yang hiperaktif itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik tadi ini. faktor genetik. Jadi biasanya bapak Oh. ibunya juga, kalau nggak bapaknya ibunya, atau ada Hmm. dari karib kerabatnya terdekatnya itu yang juga memiliki diagnosa yang serupa ya. Ya, ya. Nah, Terus